Kalau kita sholat malam, kita bangunkan istri, apakah sholat sendiri-sendiri atau berjamaah? Hukum asal sholat malam adalah sendiri-sendiri, kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Maka dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Selain itu, maka hukum asalnya sholat sendiri-sendiri. Nabi SAW pun sholat sendiri. Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat. Tetapi kalau sholat bersama istri, kadang-kadang kita bersama, nggak ada masalah. Kadang-kadang supaya semangat kita sholat bareng sama apa? Istri. Makanya siapkan hafalan supaya pede di depan istri ya. Jadi, tapi asalnya kita sholat sendiri-sendiri. Kita bangunkan istri sholat sendiri, kita sholat sendiri. Karena kita bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita punya doa lain, istri punya doa yang lain ya. Suami, ya Allah mudahkan aku poligami. Istri berdoa, ya Allah jangan buat dia poligami. Kuat-kuatan ya. Tapi kalau kadang-kadang bareng-bareng tidak mengapa. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka berdua salat bareng, maka dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Tapi hukum asal salat sendiri-sendiri. Sesekali salat bareng berjamaah di luar bulan Ramadan tidak mengapa. Jika mengerjakan solat malam, apakah boleh solat witirnya dikerjakan setelah solat isya? Tidak. Kita mengerjakan solat witir setelah solat isya kalau kita ternyata yakin tidak bisa bangun. Misalnya kita sangat ngantuk sekali. Kayaknya saya nggak bisa bangun. Saya pasti bangun, insya Allah bangunnya pas azan subuh. Ya udah kita solat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita merasa biasanya kita mampu bangun sebelum subuh, maka jadikan solat witir yang terakhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ij'alu akhir solatikum bil-lail witra." Jadikanlah solat malam kalian yang terakhir adalah solat apa? Witir. Kapan waktu yang paling afdal untuk melaksanakan solat witir? Yang paling afdal solat witir, solat malam sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, ya, sekarang ini caranya mengetahui sepertiga malam yang terakhir, yaitu Anda harus tahu kapan azan maghrib dan kapan azan subuh, kemudian dibagi 3, kemudian hitung mundur sepertiga dari waktu sholat subuh. Dan sekarang sepertiga malam terakhir itu dimulai dari jam 1 malam. Dari jam 1 malam. Apa hukumnya membiasakan salat witir sebelum tidur? Tidak mengapa. Ada sebagian orang yang dia beribadah di awal malam. Dia tidak mampu untuk bangun sepertiga malam terakhir. Dia salat malamnya di awal malam. Seperti dalam hadis Abu Hurairah ya, "Ausani khalili bi thalath." Kata Abu Hurairah bahwasanya kekasihku itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan 3 perkara. Di antaranya al-witru qabla an-naum. Salat witir sebelum apa? Tidur. Abu Hurairah penuntut ilmu, menghabiskan waktunya di malam hari, dia begadang, maka orang seperti ini sebaiknya dia sholat witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau dia bisa bangun sholat malam, maka sholat malam yang terbaik sebagai penutup di akhir. Ini sering ditanya berulang kali, apakah tahajud lebih baik sholat bersama suami atau sholat sendirian? Tadi jawabannya sudah, asalnya sholat apa? Sendirian. Tetapi sesekali kita sholat bersama anak dan istri tidak mengapa sesekali. Terutama dalam rangka mengajari mereka, memotivasi mereka untuk apa? Sholat malam. Sesekali tidak mengapa. Sampai berapa rakaat sholat malam tahajud dan bagaimana dengan sholat istikharah? Kalau sholat tahajud, yang terbaik adalah 11 rakaat, ya, itu sudah include witir, 11 rakaat, tetapi dengan yang panjang. Tetapi kalau ternyata kita tidak bisa baca panjang-panjang, hafalan cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kalau 11 rakaat, berarti seperempat jam sudah selesai, ya. Oleh karena tidak mengapa memperbanyak rakaat. Dan ini pendapat jumhur ulama 4 mazhab, bahwasanya salat malam tidak ada jumlah batasan rakaat. Boleh 20 rakaat, boleh 30 rakaat, boleh 40 rakaat. Di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, para
kaum muslimin di kota Madinah salat 40 rakaat. Jadi tetapi yang paling afdal sesuai sunnah 11 rakaat dengan salat yang panjang ya. Tapi kalau tidak mampu hafalan cuma sedikit, maka kita memperbanyak rakaat supaya bisa dapat waktu yang panjang. Karena dalam salat malam yang Allah perhatikan di antaranya dua hal. Waktunya Allah perhatikan. Makanya Allah mengatakan, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa ratilil Qur'ana tartila." Salatlah malam engkau setengah malamnya atau kurangi sedikit atau tambah. Berarti yang menjadi patokan juga terkadang apa? Durasinya berapa lama, paham? Kemudian juga diperhatikan juga jumlah rakaat yang terbaik 11 rakaat. Kalau kita bisa menggabungkan dua ini, 11 rakaat dengan durasi yang panjang, maka itu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata kita enggak bisa ya salat seperti Nabi panjang-panjang, maka kita boleh memperbanyak rakaat agar mendapatkan durasi yang panjang. Paham? Kapan waktu akhir salat malam? Waktu akhir salat malam azan subuh. Sebelum salat subuh masih tempatnya waktu untuk salat malam. Adab meminta kepada Allah. Minta kepada Allah yang paling penting adalah Anda khusyuk benar-benar menunjukkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah minta kepada Allah. Anda mau minta kapan saja boleh. Tidak perlu bikin janji untuk meeting terlebih dahulu. Kalau mau ketemu orang susah. Yang kedua, ente di depan boleh bicara sepuasnya, tidak usah malu-malu. Kalau kita minta sama orang ngomong gini enggak enak, ngomong gitu enggak enak, ngomong gitu enggak enak. Yang ketiga, ente ukapkan saja. Dengan berarti yang penting bahasa yang sopan, meskipun Anda enggak pandai untuk nyusun kata-kata, enggak ada masalah. Jadi kalau ketemu dengan bos, harus muqaddimah dulu. Ini dulu, pilih setengah. Udah yang penting ente berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan dan kekurangan, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kalau sudah terkumpul tiga ini, insyaallah doa itu dikabulkan. Ya. Jadi memuji Allah, kedua mengakui kesalahan-kesalahan dan mengakui kerendahan, kehinaan kita. Kemudian bersalat kepada Nabi, insyaallah doa kita dikabulkan. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.